Assalamualaikum. Bikin lumpia telur gulung yuk. Bikinnya sangat mudah, bahannya sangat ekonomis. Disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Sebagai pengganti kubis, di sini aku menggunakan 100 gram kentang ya. Kentangnya sudah saya kupas dan cuci bersih, kemudian aku iris-iris, kemudian potong kecil. Potong sekecil mungkin ya. Jika sudah dipotong, sisihkan. Kemudian ada 100 gram wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian potong kecil ya. Kemudian ada daun bawang. Untuk daun bawang bisa disesuaikan selera ya. Jika daun bawang lebih banyak lagi, rasanya akan lebih enak. Kemudian ada cabai merah besar yang sudah aku buang bijinya, kemudian potong kecil sekecil mungkin ya. Untuk yang baru menemukan channel aku, mohon sangat dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Untuk udah yang dukung channel aku, ucapkan terima kasih banyak. Kemudian beralih ke bahan selanjutnya, pecahkan 4 butir telur ya. Untuk telur ukuran sedang. Kemudian masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian dikocok lepas. Jika sudah dikocok lepas, masukkan daun bawang, cabai merah, kentang, dan wortel. Kemudian kocok lepas lagi sampai benar-benar tercampur merata. Sebelumnya aku sudah memanaskan teflon. Untuk teflon olesi dengan sedikit minyak, kemudian goreng telur. Untuk telur di sini aku menggunakan ukuran centong sayur ya. Jika bagian sisi bawah sudah kecoklatan, bisa dibalik. Jika telur sudah matang, bisa diangkat, lalu lakukan sama halnya sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan bahan selanjutnya. Aku menyiapkan kulit lumpia. Di sini aku beli dengan harga 7.000. Kemudian tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian ambil 2 lembar lumpia. Letakkan telur di atas kulit lumpia. Kemudian lipat bagian pinggirnya. Lalu rekatkan dengan larutan tepung terigu, kemudian gulung-gulung. Kira-kira seperti ini hasilnya. Bikinnya sangat mudah sekali. Aku ulangi sekali lagi ya. Untuk lumpia
Di sini aku menggunakan 2 lembar ya, karena kulit lumpianya terlalu tipis. Lakukan sama halnya sampai semuanya selesai. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 13 biji. Sebelumnya aku sudah memanaskan minyak, kemudian goreng lumpia telur gulungnya. Goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai bagian sisi bawahnya warna kecoklatan. Jika bagian sisi bawahnya sudah kecoklatan bisa dibalik. Jika lumpia telur gulungnya sudah matang bisa diangkat, kemudian goreng lagi yang lainnya sampai selesai. Lumpia telur gulungnya sudah siap untuk dinikmati, Masya Allah gemoy banget. Nah, untuk cocolan bisa disesuaikan selera ya. Di sini aku menggunakan saus sambal, bisa juga menggunakan saus kacang. Masya Allah rasanya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, wajib dicoba. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin sampel jumbo, sampel keriting dan jumbo. Bahan irit dijamin untung melejit. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Bahan pertama, siapkan 150 gram tepung tapioka, 150 gram tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Bisa juga ditambahkan lada bubuk sesuai selera, lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Tuang air mendidih secara bertahap sambil diaduk. Untuk takaran air bisa disesuaikan masing-masing ya. Lalu aku oleni menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih, oleni sampai adonan kalis. Kira-kira seperti ini hasilnya, lalu sisihkan sebentar. Bahan selanjutnya, aku menyiapkan 4 biji sosis rasa ayam, kemudian aku potong menjadi 2 bagian dan aku potong lagi menjadi 4 bagian. Untuk satu sosis menghasilkan 8 biji. Jangan lupa tangan diolesi dengan minyak supaya tidak lengket, lalu ambil segumpal dan gulung-gulung, kemudian pipihkan berbentuk oval, lalu ambil 1 biji sosis, kemudian tutup rapat, pastikan tutup rapat-rapat agar sosis tidak keluar, kemudian gulung-gulung. Nah, hasilnya seperti ini kira-kira. Oke, lalu aku ulangi lagi. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya, dan untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jika video saya bermanfaat bisa di share ya. Terima kasih. Lakukan sama halnya sampai adonan habis. Sebelumnya aku sudah mendidihkan air, lalu tuang sedikit minyak, lalu masukkan sampel
Rebus dengan api sedang cenderung kecil sampai matang atau sampai benar-benar mengapung. Nah, jika sampel sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang, bisa diangkat. Jika sudah diangkat semua, lalu sisihkan, biarkan ia dingin. Sembari menunggu sampel dingin, kita bikin bahan yang selanjutnya. Di sini aku menggunakan mie kuning atau mie keriting. Untuk minyak bisa disesuaikannya. Di sini aku tidak memakainya semua. Kemudian hancurkan sampai benar-benar hancur. Untuk menghancurkan di sini aku menggunakan mangkok kecil, bisa juga menggunakan ulekan. Nah, ini sampelnya sudah dingin atau suhu ruang. Lalu aku tusuk menggunakan tusuk sate. Seperti ini caranya, lakukan sama halnya sampai selesai. Untuk satu resep di sini aku menggunakan 3 sosis atau 24 tusuk ya. Ambil sampel lalu gulung-gulungkan ke mie sambil ditekan-tekan agar menempel. Ini tidak perlu memakai adonan tepung terigu atau telur ya, di sini udah lengket, udah merekat sendirinya. Sama halnya sampai selesai. Jika sudah selesai, sisihkan sebentar. Selanjutnya pecahkan 1 telur, tambahkan sedikit kaldu ayam, lalu 2 sendok makan tepung maizena dan 5 sendok makan air. Aduk-aduk, kemudian masukkan ke telur dan kocok lepas. Sebelumnya aku sudah memanaskan minyak, lalu masukkan sampel keribonya ke dalam larutan telur sambil digulung-gulung. Kemudian masukkan ke minyak, goreng dengan api sedang cenderung kecil. Nah, di sini aku menamakan sampel keribo yang artinya sampel keriting dan jumbo. Kenapa keriting dan jumbo? Karena ukurannya yang sangat besar dan bentuknya keriting. Goreng sampai benar-benar matang. Kalau jika dijadikan ide jual, pasti laku, bisa dijual, disesuaikan harga masing-masing di daerah kalian semua ya. Jika sudah matang bisa diangkat. Oh ya, ini aku tidak menggorengnya semua, sebagian aku simpan sebagai frozen food. Seperti ini hasilnya, benar-benar keribo, keriting dan jumbo. Dan untuk sausnya di sini aku menggunakan saus sambal. Ini aku mau mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, enak sekali, wajib dicoba, dan insya Allah anti gagal. Terima kasih udah menonton video sampai selesai. Wassalam.